Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Humairah Lara akan membacakan cerita dongeng yang berjudul Persahabatan Monyet dan Kelinci. Pada suatu hari, di pinggir sungai ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya mereka berdua berbincang-bincang di sana. Si kelinci suka mendengar cerita si monyet. Akan tetapi, kelinci sedikit risih dan terganggu dengan kebiasaan buruk si monyet, yaitu sering menggaruk-garuk hampir semua bagian tubuhnya. Dan begitu pula si monyet. Si monyet pun suka bila mengobrol dengan si kelinci. Namun, dia agak risih dengan kebiasaan buruk si kelinci, yaitu suka mengendus-endus dan suka menggerak-gerakkan kupingnya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan pada akhirnya, si monyet memberanikan diri untuk berkata kepada si kelinci, tujuannya untuk menegur si kelinci. "Hei kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu?" tegur si monyet. "Menghentikan kebiasaan buruk apa, monyet?" Si kelinci balik bertanya. "Berhenti mengendus-endus, berhenti menggerak-gerakkan hidungmu, dan berhenti menggerak-gerakkan telingamu. Betapa buruknya kebiasaan kamu, kelinci," jawab si monyet. "Hei, kamu monyet! Kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu? Di setiap kita asik mengobrol, kau selalu menggaruk-garuk badanmu. Kamu juga mempunyai kebiasaan buruk, si monyet," tegur si kelinci membalas teguran dari si monyet. "Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya," kata si monyet. "Monyet, aku tidak selalu harus mengendus-endus, menggerak-gerakkan telinga dan hidungku," kata si kelinci membalas perkataan yang dilontarkan si monyet kepadanya tadi. Tapi akhirnya mereka tidak senang hati. Mereka pun saling membalas pembicaraan mereka. Dan si monyet pun tidak terima ditegur seperti itu oleh si kelinci. Dan akhirnya si monyet pun menantang kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci mulai saat ini tidak boleh lagi mengendus-endus dan menggerak-gerakkan hidung dan telinganya lagi. Dan si monyet pun sama, ia tidak boleh lagi menggaruk-garuk badannya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di pinggir sungai di tempat biasa mereka bertemu. Mereka saling menjalankan misi dari tantangan yang mereka sepakati, yaitu si monyet tidak menggaruk-garuk lagi dan si kelinci tidak boleh mengendus-endus atau menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Akhirnya, sesuai dengan keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya duduk terdiam saja. Si monyet tetap diam, tapi dalam diamnya dia itu sedang menahan ingin menggaruk kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin menggaruk dagunya, lengan kiri dan lengan kanannya juga merasa gatal. Akan tetapi monyet tetap bertahan dan tetap diam. Begitupun halnya dengan si kelinci. Si kelinci pun sedang berusaha menahan kebiasaannya, yaitu mengendus-endus hidungnya dan ingin menggerakkan kupingnya. Tapi dia tetap terlihat diam. "Monyet, aku punya ide. Kita duduk diam di sini kan sudah lama. Aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu?" kata si kelinci. Ide bagus. Silahkan kamu kelinci yang bercerita terlebih dahulu, kata si monyet. Si kelinci pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku akan menemui dirimu di sungai, aku
aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-endus udara, tetapi singa tidak ada di sana. Tapi aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Nah, aku memastikannya dan aku pun menggerak-gerakkan hidungku. Tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian, aku menggerak-gerakkan telingaku. Tetapi, aku tidak menjumpai juga singa di sana. Dan akhirnya, aku pun yakin bahwa di balik rumput itu tidak ada singa. Kemudian, aku melanjutkan perjalananku ke sini untuk menemui sahabat baikku, yaitu kamu. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci itu sambil melihat kebiasaan si kelinci, yaitu dia menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemudian, si monyet pun mulai bercerita. Temanku, kemarin aku pun sama. Saat aku akan menemuimu, aku berpas-pasan dengan anak-anak. Mereka jahil sekali. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku. Dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku. Dan dua anak perempuan melemparku dengan batok kelapa juga, tepat mengenai tangan kiri dan tangan kananku. Kemudian, aku pun lari secepat-cepatnya ke tepi sungai untuk menemui sahabatku, yaitu kamu. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita. Dan si kelinci pun tertawa cekikikan dan si monyet pun tertawa lebar. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet. Dan sebaliknya, si monyet pun tidak tahu apa yang dilakukan si kelinci. Ya, monyet, ceritamu memang sangat bagus. Tapi kamu kalah dalam pertandingan ini, monyet. Karena kau menggaruk-garuk sambil bercerita, kata si kelinci. Iya, kelinci. Kamu pun juga ceritamu bagus. Tapi saat kau bercerita, tanpa kau sadari, kau juga mengendus-endus dan menggerakkan telingamu. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini, monyet. Karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini. Aku pun sama, kelinci. Aku pun tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, kata si monyet sambil menggaruk-garuk kepala, dagu, dan menggerakkan tangan kanan dan kirinya. Akhirnya, mereka berdua setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua itu sulit untuk dihilangkan, dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Jadi, dari cerita dongeng yang saya sampaikan tadi, dapat kita ambil pesan moralnya bahwasanya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan setiap makhluk sosial harus dapat menerima kekurangan orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita. Jadi, sekian cerita dongeng yang saya sampaikan. Semoga dari cerita tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran yang baik ya teman-teman. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.